Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Misteri Nini Pelet kali ini mempersembahkan episode ke-20 dengan judul Asmara Berdarah. Naskah karya Ari Hidayat, teknik dan montase Moko Gondrong, dengan sutradara Dian Pertiwi. Asmara Berdarah, suatu kisah tentang bertemunya kembali Nilam Cahya dengan ibunya setelah lama berpisah, di mana akhirnya Nilam Cahya harus kehilangan ibunya akibat perbuatan siluman yang menghendaki gagalnya perkawinan Nilam Cahya dengan Restu Singgih. Dalam seri yang ke-10 ini didukung oleh Bambang Jeger sebagai Restu Singgih, Hana Pertiwi sebagai Nilam Cahya, Novia Mandagi sebagai Nyai Imas, Sunario sebagai Amang Ula, dan Nanang sebagai Bujangga. Pengantar cerita Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Sosok bayangan itu berhenti di samping pondok itu ketika mendengar suara percakapan antara Restu Singgih dan Nilam Cahya dari dalam pondok. Sosok bayangan itu mengendap-endap pada dinding pondok dan mengintai ke dalam sambil mendengarkan percakapan Restu Singgih dan Nilam Cahya. Besok, biar aku sendiri yang akan datang ke rumah pamanku, Restu. Aku harus bertemu dengan Bujangga. Aku harus bicara kepadanya bahwa aku tidak menerima tali perjodohan yang sudah disepakati keluarga sejak lama. Bujangga tidak boleh menyesalinya. Dia harus mau menerima kenyataan ini, bahwa aku akan segera kawin, tapi bukan dengan dia. Tiba-tiba sosok bayangan yang mengintai itu tersentak setelah mendengar kata-kata Nilam Cahya. Nilam, kau kejam. Kau tega berbuat itu padaku. Nilam, aku baru melihat kembali wajahmu setelah kau pergi sekian lama. Kini kau semakin bertambah cantik. Tapi kenapa kau harus kawin dengan orang lain? Dengan pemuda itu? Itukah pemuda calon suaminya yang bernama Restu Singgih? Kurang ajar. Dia datang hanya ingin menyakiti hatiku. Apakah dia tidak tahu kalau Nilam sudah dijodohkan dengan aku? Iya, anak muda itu harus berhadapan denganku. Dia belum tahu siapa Bujangga. Rupanya sosok bayangan itu adalah Bujangga, anak paman Nilam Cahya yang sudah dijodohkan dengan Nilam Cahya. Anak muda itu kemudian pergi dari tempat itu. Baru saja Bujangga lenyap di kegelapan malam, Restu Singgih dan Nilam Cahya muncul dari dalam pondok itu. Ada apa, Restu? Kenapa tiba-tiba kau keluar? Aku mendengar suara langkah kaki orang. Tapi kenapa di luar sepi-sepi saja? Apakah ada orang? Iya. Kukira orang itu sudah lama mendengar percakapan kita. Tapi dia sudah pergi. Sudahlah. Ayo kita masuk lagi. Sementara itu di jalan desa, nampak Bujangga tengah bergerak di kegelapan malam. Tiba-tiba Bujangga menghentikan langkahnya ketika sebuah tangan menarik pundaknya dari belakang. Hei, berhenti! Bujangga tersentak. Dia melompat dan membalikkan tubuhnya. Dalam keremangan cahaya bulan, dia melihat dua orang laki-laki bertubuh tinggi besar berdiri mengapit seorang laki-laki setengah tua yang tidak lain adalah Amang Ula, pembantu setia Nyai Imas, ibu tiri Nilam Cahya. Kau, Amang Ula. Kau pergi kemana terburu-buru begitu, Bujangga? Hei, apa maksud kalian menahanku? Tenanglah, Bujangga, tenanglah. Nafasmu kelihatan turun naik. Kau sepertinya dikejar-kejar hantu ya. Wajahmu merah sekali. Sepertinya kau sedang menahan rasa emosimu.
Ada apa? Hah? Ada apa, Bujangga? Hah? Tadi aku lihat kau berlari-lari dari arah pipimu Nyai Sarbini itu. Hah? Memangnya kau habis apa? Hah? Abang Ula, kamu mau tahu urusanku? Biarkan aku pergi. Tunggu dulu, Bujangga, tunggu. Kau pikir aku ini tidak tahu apa yang sudah kau kerjakan di pondok pipimu itu? Hah? Apa urusanmu? Apakah kalian telah melihatku di sana? Apa yang sudah kulakukan? Oh, kami tidak mau tahu. Ya, apa yang sudah kau lakukan di pondok pipimu itu? Tapi aku sudah tahu persoalanmu, Bujangga. Nah, kau saat ini sedang ada persoalan yang sangat berat. Karena wanita yang kau cintai akan segera kawin dengan pemuda pilihannya. Hah? Begitu bukan? Hah? Abang Ula, dari mana kamu tahu semua itu? Jawab. Aku ini pembantu setia pipimu. Nyimas, ibu tiri Nilam yang segera akan kawin itu. Jadi Nyai Mas juga sudah tahu? Ya, tentu saja, Bujangga. Tapi kau tidak perlu khawatir. Kalau kau mau, mintalah bantuan pada pipimu Nyai Imas. Dia akan membantumu agar Nilam Cahya gagal kawin dengan pemuda pilihannya itu. Dan dia akan kembali kepadamu, Bujangga. Apa benar begitu? Kenapa aku harus bohong padamu? Aku juga kasihan denganmu, Bujangga. Aku juga akan membantumu. Aku malah akan setuju kalau kau yang kawin dengan Nilam Cahya. Ya, baiklah. Antarkan aku pada Nyai Mas. Baik. Akhirnya Bujangga ikut dengan Amang Ula ke rumah Nyai Imas, bibinya sendiri. Setelah sampai, Bujangga menceritakan apa yang baru saja dia lakukan di pondok Bibi Sarbini. Bujangga, kau nekat sampai secara sembunyi-sembunyi ingin melihat Nilam di pondok bibimu itu. Apakah tidak ada cara lain selain kau berbuat begitu, Bujangga? Bibi tahu, aku sudah lama dijodohkan pada Nilam. Aku sangat mencintai Nilam. Tapi ketika aku mendengar dari Bibi Sarbini bahwa Nilam akan kawin dengan pemuda pilihannya sendiri, hatiku panas. Aku ini bibimu, Bujangga. Kenapa kau tidak lari saja padaku sejak kemarin-kemarin? Apa kau tidak percaya kalau bibimu ini bisa membantumu? Bi, saya bukan tidak percaya. Tapi saya takut dengan ayah, juga Bibi Sarbini. Karena persoalan ini jangan sampai diketahui oleh Bibi Imas lebih dahulu. Mereka itu yang keliru. Akulah yang lebih dulu tahu, sebelum ayah dan bibimu itu tahu. Kedatangan Nilam pun aku lebih dulu tahu. Lalu bagaimana caranya, Bi? Saya sangat mencintai Nilam. Bantulah saya. Tolonglah saya, Bi. Bujangga, kau itu gagah, tampan dan wibawa. Kenapa kau menjadi tolol begitu? Wanita lebih dari Nilam pun bisa kau dapati. Tapi ya, kalau kau benar-benar mencintai Nilam, Bibi akan berusaha membantumu. Tapi ingat, kau jangan membuka mulut pada siapapun, juga pada ayahmu sendiri. Ya, baiklah. Bagaimana caranya, Bi? Tidak sekarang, keponakanku. Nanti kau akan Bibi beritahu. Kau tidak perlu khawatir. Nilam itu kan anakku juga. Walau aku ini ibu tirinya. Nah, sekarang kau malam ini menginap saja di rumah Bibi. Ayo, istirahatlah di kamar. Ya, terima kasih, Bi. Nyai Imas kemudian mengantar Bujangga ke sebuah kamar. Nyai Imas kemudian menutup pintu kamar itu. Dan sebelum dia pergi, Nyai Imas sejenak berdiri di depan kamar itu sambil tersenyum. Dia merasa berhasil mempengaruhi Bujangga keponakannya. Nyai Imas kemudian kembali ke ruangan tengah rumah. Amang Ula. Ya, saya Nyimas. Nyai memanggil saya. Amang Ula. Ya. Aku ingin minta pendapatmu tentang Bujangga keponakanku itu. Apakah tentang persoalan Bujangga dengan Nilam Cahya, Nyai? Tentunya begitu. Bukankah ini kesempatanku untuk mencari muka di mata keluarganya, terutama pada adik iparku Anomukti, ayah Bujangga itu.
Kau kan tahu, Bujangga kini sedang mengalami persoalan yang berat. Nilam Cahya yang sejak lama dia harapkan, ternyata sudah jadi milik orang lain. Dan dia minta pertolonganku untuk bisa memiliki Nilam. Saya kira Bujangga tidak salah kalau dia sampai lari meminta tolong pada Nyai. Ya, karena Nyai Imas adalah ibu tiri Nilam Cahya. Nyai Imas, makanya saya sudah mengatur semua rencana yang akan saya jalankan nantinya. Saya sengaja membawa Bujangga kemari. Nah, bukankah anak itu bisa kita peralat, Nyai? Jadi, bagaimana rencanamu itu, Amang Ulah? Bukankah Nyai Imas merasa takut? Karena kini Nilam anak tiri Nyai sudah kembali ke kampung ini. Nyai Imas takut kalau Nilam akan menuntut rumah peninggalan almarhum ayahnya ini. Juga harta warisan yang lainnya. Dan Nyai Imas juga merasa takut kalau Nilam dendam pada Nyai. Karena Nyai dulu pernah mengusir Nilam dari rumah ini, bukan? Mendengar kata-kata Amang Ula, tiba-tiba Nyai Imas teringat peristiwa masa lalunya, di mana dia memang pernah mengusir Nilam Cahya dari rumah itu. Akulah yang berhak mewarisi rumah peninggalan almarhum ayahmu ini. Akulah yang akan bertanggung jawab. Aku juga berhak. Aku anak tunggalnya. Ibu adalah istri muda ayah. Tapi masih ada orang yang paling berhak. Dialah ibu kandungku. Tidak, ayahmu almarhum hanya menjatuhkan haknya padaku. Kalau kau merasa tidak suka, kau boleh angkat kaki dari rumah ini, Nilam. Dan tentang ibumu, dia boleh tinggal bersamaku di sini. Nyai Imas, kau memanggil namaku. Kau tidak menghargaiku lagi. Kau tidak mau memanggilku ibu. Aku tidak suka punya ibu berhati dan berpikiran buruk. Serahkah. Ambillah semua yang kau mau, Nyai Imas. Aku tidak butuh harta warisan yang bisa mendatangkan bumerang bagi kehidupanku sendiri. Ambillah. Aku sudah tahu kenapa kau kawin dengan ayahku. Kau hanya menginginkan harta ayahku. Kau sangat hina, Nyai Imas. Cukup. Cepat kau angkat kaki dari sini. Aku tidak suka punya anak bermulut lancang. Pergi. Nyai Imas? Iya, ada apa, Amang Ulah? Kau sedang melamun, Nyai? Aku teringat peristiwaku dengan Nilam dulu. Aku memang pernah mengusir anak tiriku itu. Aku takut kalau dia dendam, Amang Ulah. Nah, itulah kesempatannya, Nyai. Bukankah tadi sedang kita bicarakan bersama-sama? Nyai tidak perlu takut, karena kini Bujangga dan ayahnya akan berada di pihak kita, Nyai. Bagaimana caranya? Bujangga dan ayahnya akan membelaku dalam persoalan rumah ini. Aku yakin Nilam pasti akan datang menemui aku. Dan dia akan menuntut haknya tentang rumah ini. Nyai, caranya sangat mudah. Bagaimana kita harus bisa agar Bujangga kawin dengan Nilam? Itu saja, Nyai. Tapi sebelumnya, Nyai harus mengadakan perjanjian dengan Bujangga dan Anomukti ayahnya. Mereka harus membela untuk rela menyerahkan rumah peninggalan almarhum suami Nyai ini pada Nyai. Kukira agar Bujangga bisa kawin dengan Nilam itu tidak mudah, Amang Ulah. Bukankah kau sudah dengar sendiri? Nilam itu akan segera kawin dengan pemuda pilihannya yang sekarang ada bersama dia di Pondok Bibi Sarbini itu. Lalu bagaimana caranya? Mudah saja, Nyai. Cara kekerasan pemuda calon suaminya itu kita singkirkan. Nah, bukankah dengan begitu Nilam akan kehilangan, Nyai? Maksudmu, kita bunuh calon suami Nilam itu? Oh, kalau itu semua urusan saya dan anak buah saya, Nyai. Pokoknya Nyai Imas tunggu saja waktunya yang tepat. Kami juga belum mau bertindak sebelum ada perintah dari Nyai. Baiklah, persoalannya kini aku serahkan padamu. Tunggulah perintah dariku. Amang Ula kemudian meminta pamit. Nyai Imas selanjutnya bergegas menuju ke kamar Bujangga. Bujangga? Bujangga? Bibi. Maaf, Bibi mengganggumu. Kamu belum tidur? Saya tidak bisa tidur. Boleh Bibi masuk?
Apakah ada yang ingin Bibi bicarakan pada saya? Begitulah kira-kira. Pujangga, Bibi kasihan melihatmu. Bibi pun mengerti perasaanmu saat ini. Aku juga sedang memikirkannya. Iya, saya bingung, Bi. Jangan salahkan Nilam dulu. Kita harus mengetahui lebih jauh kenapa Nilam sampai mau kawin dengan pemuda pilihannya itu. Bibi setuju kalau Nilam kawin dengan pemuda itu. Kenal pun belum, apalagi aku harus bicara setuju. Apa dia pikir akan semudah itu melaksanakan perkawinannya? Kita belum kenal atau tahu siapa anak muda calon suami Nilam itu. Dulu, Bibi Mas pun ikut memutuskan tali perjodohanku dengan Nilam. Bagaimana jadinya jika kenyataan yang harus aku hadapi penuh dengan kekecewaan? Segala kesetiaanku selama ini menunggu Nilam tidak ada gunanya sama sekali. Aku jaga ibunya baik-baik sampai kini berada dalam kerangkeng. Aku selalu menjaga dan menjemputnya. Tapi apa balasannya? Pujangga, kenapa kamu bicara begitu? Itu tidak baik. Tidak baik apanya? Bibi juga tahu saya bukan meminta balas budi dari Bibi Endang Laras, Ibu Nilam, agar saya tetap dikawinkan dengan Nilam. Tapi bukankah semestinya Nilam tahu dan mau mengerti? Anak itu tidak tahu apa-apa, Pujangga. Karena sejak lama dia meninggalkan kampungnya ini dan baru kembali sekarang. Dia juga tidak tahu kalau dirinya sudah dijodohkan denganmu. Itu salah satu penyebabnya. Kalau saja dia tahu, Nilam tidak akan mungkin memilih orang lain lagi. Iya, barangkali begitu. Itulah, saya mohon Bibi Mas mau membantu saya. Bibi kan juga ibunya. Tentunya Bibi bisa memberi pengertian pada Nilam. Pasti Bibi akan membantumu sampai kau bisa kawin dengan Nilam. Tentunya kau ingin hidup bahagia bersamanya, bukan? Iya, Bi. Bibi bisa membantumu sampai Nilam jatuh ke pelukanmu lagi. Tapi Bibi juga meminta imbalan darimu nanti. Kau dan ayahmu pun harus membantu Bibi. Soal apa, Bi? Katakanlah. Kami akan membantu Bibi. Yang penting, Nilam harus menjadi milik saya. Anak muda itu harus disingkirkan. Baiklah, Pujangga. Dan kau dengar sekarang olehmu baik-baik. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikutilah lanjutan serial misteri Mini Pelet yang dipersembahkan oleh PT Dankos Laboratoris Indonesia di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.